Bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, masih bicara mengenai euforia pasca pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Garuda Muda Indonesia U23 melawan Guinea yang memang nampaknya berbuah pengalaman dibandingkan dengan berbuah tiket. Seperti apa kondisinya kita akan langsung lihat, bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia. Nanda, selamat malam. Saya paham bahwa kekecewaan pasti ada, tapi pembelajaran ini nampaknya yang lebih mahal ya, terutama bagi PSSI juga. Bagaimana reaksi mereka? Iya Nitya, kalau kita melihat di GBK sendiri untuk nobar di sini, memang kalau dari PSSI, kami melihat ada salah satu perwakilan dari PSSI yang memang juga sudah memantau dari awal pertandingan sampai dengan akhir. Yakni langsung saja terkait dengan bagaimana respons terkait dengan hasil hari ini Timnas Indonesia melawan Timnas Guinea. Kita sudah bersama dengan saya di sini, Nitya, bersama Mas Arya Sinulinga, yakni anggota Komite Eksekutif PSSI. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Nitya. Baik, Mas, kita review sedikit terkait dari pertandingan tadi, seperti apa dari tanggapan Mas Arya? Yang pasti kita hormat banget dengan para pemain Garuda Muda kita. Mereka bertarung dengan sampai terakhir tadi ya. Terus bertarung, kemudian juga apa yang didengung-dengungkan selama ini mengenai lawannya Jenuh itu kan ternyata mereka bisa imbangi. Walaupun dengan komposisi pemain yang ada yang hilang ya, Rido, ada Justin, ada ini sebagainya nggak ada gitu ya, tapi mereka bisa imbangi juga, dan bisa dikatakan tadi pun mereka kalahnya karena penalti. Dan banyak peluang-peluang kita juga tadi selama pertandingan, sehingga bisa ini ada peluang-peluang kita, tapi sayangnya memang belum nasibnya kita. Tapi satu hal apa? Ini capaian yang sangat besar bagi kita. Kita sudah lama sekali nggak pernah mencapai posisi mau lolos jadi Olimpiade ini. Tapi apakah ke depan bagaimana? Ini harapan kita ada lagi. Karena anak-anak muda kita ini usianya baru 20, rata-rata 20-an sekian. Jadi punya kesempatan untuk kedua tiga. 2 tahun lagi masih bisa juga mereka main. Artinya makin matang permainan mereka. Itu. Jadi Pak Erik sangat menghargai mereka, perjuangan mereka, dan tadi dari Paris juga Pak Erik sampaikan bahwa inilah perjuangan walaupun tidak tercapai, tapi adalah capaian yang tidak kita bayangkan gitu. Dibandingkan klub-klub negara-negara lain, persiapan mereka panjang gitu ya. Bahkan kayak tadi saya katakan juga, Uzbekistan tuh sampai 3 tahun mempersiapkannya. Mereka disatukan dalam satu klub namanya Olimpik, habis itu diikutkan dalam satu kompetisi Liga 1-nya Uzbek, dan itu sama-sama mereka membangun timnya. Kalau tim kita kan dibangunnya ini ya, tidak panjang gitu, dengan pemain-pemain baru mereka juga gitu. Kalau melihat dari U23 generasi emas ini, bisa dikatakan kedepannya proyeksinya seperti apa, Mas Arya? Ini sebenarnya mereka kan sebelumnya mereka ada persiapan untuk timnas U20 yang untuk Piala Dunia, dan kemudian juga ini adalah yang kemarin memenangkan juga untuk SEA Games, dan mereka masuk dapat emas gitu ya. Dan sekarang masuk semifinal. Artinya memang tahapan-tahapannya ini memang naik terus gitu. Jadi ini kami bisa lihat bahwa ini peluang kita untuk maju terus ke depan masih sangat besar gitu. Ini adalah generasi muda kita yang akan terus maju, dan kita akan tambahin lagi nih pemain-pemain muda kita yang lagi dipersiapkan untuk U20-nya gitu, yang akan nanti mendorong ke atas gitu. Jadi harapan kita untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke depan sangat besar gitu. Tapi kalau dari PSSI sendiri catatannya apa sih, Mas? Jadi evaluasi sehingga bisa Indonesia bisa lebih U23 khusus, saya juga bisa bertanding di internasional. Evaluasi kita, jumlah pemain kita masih kurang. Jumlah pemain kita masih sangat banyak yang butuh. Tadi kan bisa kelihatan Rido nggak ada, kemarin kita goyah kan waktu lawan Irak gitu ya. Tapi kan memang betul ditutupi dengan yang lain, tapi bahwa jumlah pemain kita masih kurang. Jadi kita memang membutuhkan pemain-pemain yang sama tingkat kualitasnya, sehingga pelatih kita itu punya pilihan-pilihan ketika mengganti pemainnya. Itu bagian dari strategi, bukan sekedar ditopang dengan lapis 2, bukan. Tapi betul-betul dengan sebagai bagian dari strategi. Jadi evaluasi kami jelas bahwa jumlah pemain kita masih banyak yang kurang. Kita perlu menghasilkan pemain-pemain yang lebih banyak lagi nih untuk timnas kita ke depannya gitu. Kalau untuk dukungan klub dan liga di Indonesia sendiri, dukungannya seperti apa, Mas? Saya rasa dengan hari ini kan kita bisa lihat 70% tuh pemain mereka itu kita adalah pemain dari Liga 1 gitu ya. Moga-moga dengan nanti perbaikan liga yang kita lakukan juga, kan timnas sudah kita perbaiki nih. Hasilnya seperti ini. Nanti senior pun lawan Piala Dunia. Kita punya kesempatan juga nih masuk ke putaran ketiga.
Artinya ini di timnas sudah ada track yang bagus gitu ya. Nah sekarang kita harus perbaiki liga kita nih, makin perbaiki liga 3, kualitasnya diperbaiki seperti VAR dan sebagainya. Lihat loh kemarin kita di AFC di U23 itu kelihatan pemain kita agak kagok itu dengan VAR. Tapi dengan hari ini kita akan mulai pakai VAR di Liga 1, mudah-mudahan mereka sudah terbiasa dengan pemakaian VAR sehingga nanti ketika tanding di pertandingan resmi yang pakai VAR mereka lebih oke lagi gitu. Berarti ke depan akan ada regulasi yang diterapkan mungkin untuk jam terbang di masing-masing klub atau seperti apa? Ya pasti perbaikan dilakukan. Tadi kan seperti tadi perbaikan di yang pasti dulu kan jadwal aja liga kita tuh bisa nggak pernah jadwalnya pas, nggak tahu kapan main. Sekarang jadwal udah bagus gitu. Walaupun kemarin sempat ya tarik rem Pak Erik karena mereka nggak ngasih pemain-pemain kita ke timnas U23. Tapi kan akhirnya setelah kita dapat mereka bisa lanjut lagi liganya. Jadi perbaikannya jelas. Regulasinya, sistemnya kita perbaiki pakai VAR, kemudian nanti banyak hal lain lah yang akan kita perbaiki dalam liga dan juga di youth development-nya karena kita harus seperti yang sering saya katakan bahwa Pak Erik selalu katakan bahwa kita butuh 150 pemain untuk dari U17 sampai pemain senior, maka kita harus mencukupinya ini yang dimana pemain mereka ini kita itu bagus, tahapannya bagus gitu. Ini yang kita ke depan sih mudah-mudahan baik ya. Amin. Kemudian yang terdekat berarti artinya akan ada kualifikasi untuk Piala Dunia. Ada kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni. Bulan depan kita akan kualifikasi dunia, ada 2 lawan lawan Filipina dan lawan Irak. Dan kita tuan rumah. Kalau menang kita akan lolos di putaran ketiga Piala Dunia, berarti tahapan kita akan makin baik. Itu juga akan jadi sesuatu hal yang besar ya dalam berapa puluh tahun mendatang ini. Yang lalu kita udah lama nggak ke posisi itu gitu, lama banget gitu. Siap, Mas Arya, ini sebagai penutup juga mungkin ya, bisa disampaikan apa apresiasi untuk timnas Indonesia? Sejauh ini kan kita sudah lihat di Piala Asia U23 kemarin, mereka juga performa sudah cukup baik, sehingga sekarang juga ada kesempatan untuk meraih tiket Olimpiade Paris seperti itu. Tanggapan Mas Arya yang akan disampaikan kepada para timnas seperti apa? Yang pasti Pak Erik selalu sampaikan bahwa kita harus berterima kasih kepada para pemain, para pelatih, support dari supporter yang besar banget. Kita tahu supporter kita kemarin di Qatar tuh mereka hampir 2/3 stadion tuh ya diisi oleh Indonesia semua tuh supporternya. Kemudian dengan semua support dari pemerintah, dari Pak Jokowi yang support kita, dari DPR yang bisa membantu kita untuk masalah proses naturalisasi, itu adalah saat ini kita mengalami sebuah dukungan seluruhnya nih mendukung kita. Jadi kayak semesta mendukung gitu. Itu yang membuat kita bisa seperti sekarang ini. Jadi kalau kita tetap bisa seperti ini, kita yakin, Pak Erik itu yakin bahwa kita akan bisa melangkah lebih jauh lagi ke depannya. Jadi masuk ke 100 besar itu, ranking 100 besar itu bukan satu mimpi, bahkan capaian 70 besar itu adalah target-target yang mungkin bisa terjadi ke depannya gitu. Masih banyak kesempatan lainnya ya Mas ya. Terima kasih Mas Arya. Mas Arya Sinulinga, terima kasih atas waktunya dengan Kompas TV. Terima kasih Mas. Itu tadi Nitya, harapan besar untuk Indonesia, tidak menutup kemungkinan melihat performa Indonesia sejauh ini. Tidak hanya di Olimpiade ini saja sebenarnya untuk membuatkan tiket Olimpiade Paris. Kita sudah lihat bagaimana perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kemarin, yang dimana tadi disebutkan bahwa permainan ini semakin pemain Indonesia timnas U23 semakin baik. Makin kesini semakin baik. Harapannya ke depan tentu akan menjadi banyak harapan juga tentunya untuk para timnas U23 Indonesia. Sementara demikian, Nitya kembali ke studio. Baik, terima kasih Nanda Aprilia langsung dari GBK pasca nonton bareng perlawanan terakhir, perjuangan terakhir timnas Indonesia Garuda Muda melawan Guinea, yang betul saya sepakat bahwa ini tetap berbuah pengalaman, tinggal bagaimana nanti membekali untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih Nanda. Bicara soal euforia